Harus sering diingatkan dan ya PR-nya edukasi kan begitu ya, konsistensi ya. Pada saat sudah jadi konsistensi, pada saat sudah konsisten harusnya bisa menjadi satu habit dan satu karakter dan budaya. Hey, Sobat Citarum, Wagapat Manam 7, let's go! Hey, Sobat Citarum, kita santai bersama sambil ngobrolin Citarum. Nah Kang, kalau di Hutanika nih, event apa sih yang pernah tentang lingkungan yang pernah dibikin sama Hutanika, Kang? Oke, bulan Juli kemarin memang sebulan itu kami kuatkan konsep terkait dengan ini. Jadi kita ada workshop ekoenzim, ekoprint. Terus kemudian berikutnya kita pernah juga workshop upcycle plastic waste, jadi mengolah plastik, limbah plastik. Terus kemudian kita bikin green job di sini. Green apa? Green job. Green job kayak gimana tuh? Baru dengar soalnya. Kayak job fair. Jadi kita kerjasama collab sama beberapa teman-teman yang memang pejuang-pejuang hijau lah ya. Kita namanya pejuang hijau. Jadi yang memang bidang usaha kerja mereka related sama sampah. Jadi kita mengajak teman-teman untuk bekerja di bidang-bidang yang jadi kayak job fair sebetulnya. Oh, dan dari sini eventnya? Kita kerja sama Ngadaur juga. Jadi kita ngundang beberapa ya, ada yang ya sebetulnya itu membuka lapangan kerja aja sih. Job fair sama waktu itu juga kita bikin di sini ada lokakarya, ngundang DLHK juga. Memang poin bahasanya adalah terkait dengan pengolahan sampah di Bandung. Waktu kan sempat ya, betul, sempat gitu rame, betul. Betul. Terus kemudian kita pernah bikin juga farmer market. Farmer market, betul. Undang teman-teman yang memang ya kurang lebih menjual ya barang-barang organik, barang-barang pengolahan dari sampah dan limbah. Dari semua kolaborasi itu yang paling seru yang mana sih, Kang? Kayaknya semuanya juga seru. Semua seru ya? Sendiri lah. Karena beda-beda kan, ekobrik tadi ya, ekoprint. Seru lah, dan harapannya ini memang menjadi tidak cuma sekali ya. Harapannya sih kami membuka kesempatan karena kami sadar banget kapasitas kita hanya terbatas ya. Kapasitas kami fokusnya adalah bisnis F&B dan lain-lain. Jadi terkait dengan pemamanan sampah, pengolahan itu kami terbatas. Jadi kami butuh teman-teman dari yang lain untuk bisa berkolaborasi. Jadi yuk jadikan Hutanika menjadi tempat untuk berkreasi, berkolaborasi, mensosialisasikan idealisme dan semangat untuk mengolahnya. Yuk mari bareng-bareng. Nah, kalau antusiasme masyarakat gimana nih ikut event-event dari Hutanika? So far sejauh ini oke sih. Sejauh ini oke, cukup baik. Dan terakhir kami bikin ada lokakarya, kayak mungkin lokakarya lah, sharing bagaimana memilah sampah. Itu di mana, Kang? Di sini juga. Di sini juga. Betul, dan lumayan, antusiasnya lumayan banyak. Paling banyak yang datang tuh usia berapa sih rata-rata sekarang tuh? Beragam, tapi apakah anak mudanya? Anak mudanya udah ada. Kalau waktu kemarin kita bikin yang si ekoprint ya, terutama ekoprint dan si upcycle plastik itu banyak anak mudanya. Kalau ekoenzim memang udah yang lebih mature lah. Iya. Tapi saya sih juga surprise bahwa anak muda juga sekarang udah lumayan banyak yang tertarik untuk konsen. Jadi yang culture-nya jangan lari aja ya, tapi juga lingkungan. Betul, jangan lari, betul, setuju. Nah, Kang, ada kayak masukan gitu nggak sih ketika ketemu sama masyarakat yang ikut event gitu ya? Masukan-masukan terkait event atau lingkungan yang ingin dibikin lagi gitu di Hutanika, ada nggak sih, Kang? Masukannya sih sebetulnya yuk bikin ini menjadi satu kegiatan yang memang rutin aja sih. Karena kan ya itu yang tadi saya bilang, perjuangannya memang nggak bisa cuma sekali ya. Yuk kita bikin terus bareng-bareng. Dan harapannya adalah dengan semakin sering, semakin banyak kita kolaborasi, networking kita makin besar, dan ya ini bisa menjadi satu channel informasi dan edukasi yang baik lah buat masyarakat. Kang, tapi saya masih penasaran sama sendok ini, maksudnya idenya tuh dari mana gitu? Sendok biskuit es krim gitu, Kang? Ya cari aja kita cobain ngolah aja ya, nyari barang-barang apa yang bisa kita gunakan related sama bisnis F&B-nya kita. Kalau sendok makan kan memang rada susah ya sendok makan, jadi memang ada keterbatasan. Tapi paling simple adalah ya ini sendok dessert aja yang kami coba. Iya, sendok dessert ya. Betul, untuk es krim gitu. Jadi ini sumpah loh, ini lucu banget buat yang penasaran bisa main langsung ke sini ya. Bisa.
Wangi. Nanti. Di belakang layar aja makannya. Kang, kalau yang paling sulit nih Kang menurut Akang apa sih dari pengelolaan sampah tuh? Paling atau sulit tantangan ya mungkin tantangan ya. Karena melibatkan orang banyak sih. Jadi ya tadi seperti tadi Teteh bilang bahwa kan kalau kita sadar teman kita harus ngajak yang lain ya Kang ya. Itu aja sih mungkin. Bergerak bareng-barengnya itu yang susah sih. Dan konsistensi. Gitu. Betul. Kalau konsep nih Kang, kenapa sih kayak pengen ada konsep berbeda dari F&B yang lain gitu? Tiba-tiba ada hutan di tengah kota Bandung gitu ya? Ya kalau ya tagline-nya kita kan sebenarnya Hutanika tuh jeda untuk berteduh. Oh, jeda untuk berteduh. Yes, cantik jadi banget ya. Jeda untuk berteduh. Ya filosofinya adalah di tengah panas ada tempat rindang berteduh. Di tempat rusuh ada tempat buat santai. Ada tempat buat menghela nafas. Di tengah stres kantor dan pekerjaan ada tempat buat ngarenghap lah. Ngarenghap, betul. Nah, bener. Jadi yang minimal jeda itu kan semua orang butuh ya. Betul. Jeda itu butuh. Jadi harapannya seiring sama rencana kita untuk sadar lingkungan juga secara mental health juga tamu-tamu kita mendapatkan satu tempat untuk ngarenghap itu. Ngarenghap yang tadi. Iya. Nah, jadi tamu-tamu teh nggak cuman belajar mengurangi sampah, tapi isu mental health-nya juga diangkat ya di sini. Betul. Ya. Kenapa tuh Kang? Karena ada spa juga loh di sini ya. Ada spa, ada ada olahraga juga ada olahraga, ya. ada jab dan ya saya rasa. Nah, kenapa tuh Kang? Ya itu kan bagian dari sustainability ya pada saat orang kan tujuannya kita mengelola lingkungan baik itu kan balik lagi ke buat kitanya jadi sehat, jadi fresh, jadi seger lah ya. Iya. Itu saya pikir satu siklus yang memang kayaknya harus kita jalan sih. Gitu. Nah, kalau di sini kan kalau take away makanan udah pakai tote bag. Ya. Ada nggak sih kayak pengunjung kayak aku mau pakai plastik gitu, ada nggak yang kayak gitu? Yang keke gitu minta plastik gitu kalau mau take away makanan. Ada aja sih. Ada aja. Nanti dikasih nggak? Ya satu sisi kita belum bisa menghilangkan itu. Ya kadang tamu juga dikasih sedotan begini kadang nggak mau juga. Oh gitu ya? Betul. Gitu. Tapi ada yang sadar juga saya nggak perlu sedotan. Ya, saya nggak usah pakai sedotan. Ya beda-beda lah. Gitu, ya. Karena memang ya kita dealing sama tamu yang beragam karakteristiknya. Ya ada saja sih. Ada aja ya. Betul. Coba tolong lebih ini lagi ya Kang ya. Nah Kang, kalau kedepannya mau ada event apa lagi nih di Hutanika? Kalau event yang relate sama sebetulnya semua event yang kita jalankan di sini, semua activation yang kita jalankan di sini berusaha untuk tetap nitipin tema sadar lingkungannya lah, sustainability-nya. Memang nyari benang merahnya rada susah ya, tapi ya kita coba jalankan. Yang pasti sih kalau bulan ini mah kita temanya jeda dan tawa. Oktober tuh jeda dan tawa. Jeda dan tawa. Betul. Kenapa tuh Kang temanya itu boleh di-share? Lebih ya sebetulnya tawa itu kan salah satu bentuk kita untuk refresh juga ya, supaya nggak stres. Jadi dan relate juga sama konsep Oktober biasanya kan Halloweenan ya, jadi biar seru aja, biar ada seru-seruan lah biar lucu. Oh jadi tiap bulan tuh Hutanika tuh temanya berbeda-beda ya? Ada campaign. Ada campaign-nya. Betul, ada campaign dan dengan tema yang berbeda lah. Nah kalau September ini kan udah mau berakhir nih, temanya tentang apa nih? Health dan wellness. Oh health dan wellness, kenapa tuh Kang? Apa karena lagi banyak yang viral? Iya betul. Sekarang olahraga gitu. Kan sekarang orang udah mulai lebih sadar pola hidup yang sehat ya. Iya. Sudah ya gimana caranya, bagaimana kita bisa menyisipkan itu dan kita bisa terus bergerak, ngikutin di luar ada apa yang rame ya kita ikutin aja lah. Gitu. Oke. Kang pernah ada ini nggak sih kayak event atau momen gitu ya, gerak bersama begitu membersihkan sampah gitu, pernah nggak sih Kang? Sejauh ini sih kalau related sama di luar kayaknya kita belum, tapi kalau internal sih kita jalan. Oh internal suka, boleh ceritain seperti apa sih Kang kalau di internal? Ya bersih-bersih teh, pasti general cleaning lah, kurang lebih general cleaning internal. Ya kita beberes lah. Kadang ada kalau pada saat sudah sibuk dengan aktivitas harian kan memang kadang ada beberapa hal yang memang kita kelewat. Kurang lebih
satu kegiatan bareng-bareng aja tim kita di sini bebersih sudutan, pojokan yang memang jarang kelihatan lah. Iya. Tapi kalau memang melibatkan luar mungkin saya perlu teman-teman nih yang memang yuk kita bareng-bareng gitu. Hayu, saya sih pengen banget untuk kita bisa bergerak keluar. Tapi memang ya again kami punya keterbatasan dan kapasitas yang terbatas. Jadi kalau memang dari harapannya dengan adanya kita kolaborasi dengan Diskominfo juga bisa menyebarkan cerita ini dan harapannya yuk saya mau bikin bareng sama Hutanika, tiba-tiba kita bebersih sungai kan. Iya bener ya kan dekat tuh ya ke depan ya. Paling tidak iya betul. Kita bebersih apa area Jalan Asia Afrika atau kita bebersih apa. Hayu, tapi memang saya encouraging buat teman-teman yuk kita bareng-bareng aja gitu. Kang, saya lihat kan toko-toko situ kan berinovasi ya Kang ya. Entah dari tadi sendok dessert lah, dari sedotan dan lain-lainnya. Mungkin kayak ada inceran kolaborasi lagi nggak sih sama yang udah diincer nih sama Hutanika yang kayaknya bagus banget inovasinya gitu, ada nggak sih Kang? Yang pasti sih barang-barang terutama yang pengen saya incer tuh sebetulnya yang memang dia fokus sama plastik sih. Sama plastik kan plastik bisa diolah menjadi satu fungsi yang memang ya bisa buat barang-barang keseharian. Ya itu yang saya lagi cari sekarang sih. Dan plastiknya kan memang terbesar ya, sampah paling banyak juga ya. Kan sekarang banyak tuh yang plastik dibikin jadi meja, dibikin jadi jam tangan. Ada loh Kang di daerah Cihapit kalau jam tangan. Ini ya pala. Pala bukannya? Kan, atau apa sih aku lupa. Nyuhun. Oh iya ya. Ayo mudah-mudahan itu bisa di kan dengan begini kita connect dan pengen sih dan yuk jadikan Hutanika tempat mereka memamerkan dan secara komersilnya juga untuk sisi bisnisnya mereka juga terpenuhi. Oke, siap Kang. Kang mungkin terakhir nih, apa yang pengen disampaikan sama Akang selaku dari Hutanika begitu ya, untuk menjaga lingkungan, sustainability begitu, agar teman-teman tuh bisa terus konsisten bergerak tentang pemilahan sampah. Boleh Kang? Oke. Seperti tadi saya bilang bahwa ya dimulailah dari sesuatu yang paling sederhana ya, bagaimana kita bisa sadar bahwa ya pilah sampah secara mudah lah, pisahkan plastik, pisahkan dengan sisa makanan, sampah makanan dan sampah kertas dan lain-lain. Dan harapan saya adalah konsistensi ini kita bisa sebarkan dan kita bisa tularkan dengan lingkungan yang terdekat ya, keluarga, anak, istri. Harapannya sih dari situ bisa bergerak ke lingkungan terkecil ya, tetangga. Kurang lebih itu aja dan mulai dari yang paling sederhana dan jalankan dengan konsisten. Nah, itu konsisten teman-teman ya. Hatur nuhun sekali lagi ya Kang Rizal atas siap sami-sami sama chat kita. Ini aku baru ngeh maksudnya Hutanika tuh nggak cuman makan doang gitu ya, ngopi, tapi ada nilai-nilai plusnya gitu yang nggak dimiliki sama tempat lain. Insyaallah. Sobat Citra, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.